Kamu hanya menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Gam, kok ini belum disusun? Tanya ayah mertua. Sebentar ya, agam istirahat dulu. Capek banget. Jawabku. Aduh Gam, kamu ini. Ingatlah Gam, nanti toko ini akan ayah kasih ke kamu kok. Masa kamu malas-malasan begini? Ucapnya lagi. Seketika perkataannya membuatku langsung semangat. Iya, iya, ya. Ini, agam kerjain. Buru-buru ku angkat sekardus besar yang berisi barang-barang itu. Ku bawa ke dalam dan kususun rapi seperti biasa. Nah, gini dong Gam. Kerja bagus. Ayah selalu puas dengan pekerjaanmu. Katanya memujiku. Aku yang mendapat pujian itu tentu sangat senang. Aku merasa dicintai dan dihargai oleh ayah mertua. Makasih ya, bisa aja ya ini. Kataku malu. Ya udah ya, ini udah selesai. Agam lanjut yang lain ya. Ku tinggalkan ayah mertua yang masih fokus memandangi hasil kerjaku. Aku lanjut menyapu halaman yang terlihat sangat kotor. Hari ini pembeli ramai seperti biasa, jadi pasti banyak sampah yang bertebaran. Karena banyak anak-anak juga yang jajan dan dimakan di sini. Gam, rajin banget. Siang bolong gini nyapu. Sapa salah seorang tetangga. Ya, mau gimana lagi bu? Sampahnya banyak banget, nggak enak dilihat mata. Jawabku sambil tersenyum. Iya Gam, emang bener kalau halaman kotor itu mengganggu pemandangan. Takutnya nanti pelanggan yang mau datang nggak jadi karena kelihatan jorok. Katanya memberi tanggapan. Nah, itu dia bu. Makanya siang bolong begini tetap aku sapu. Ucapku lagi. Iya, iya. Bagus kamu, Gam. Mertuamu pasti sangat bangga sama kamu. Katanya lagi. Kemudian masuk ke dalam warung untuk berbelanja. Sore pun tiba. Sebentar lagi pukul 6. Ini saatnya aku beberes untuk tutup toko. Udah selesai semua, Gam? Tanya ayah mertua. Sudah ya. Tinggal narik pintu dan hitung hasil penjualan. Jawabku. Oh ya udah, tarik aja sekarang. Terus hitung uangnya. Kan hari ini kamu gajian. Kata ayah. Iya ya. Rolling door itu langsung kutarik dan kukunci dari dalam. Setelahnya aku ke meja kasir untuk menghitung hasil penjualan hari ini. Ya, hampir seluruh apapun yang ada di toko ini menjadi tanggung jawabku. Mulai dari menyusun barang, menghitung stok, dan melayani pembeli juga tanggung jawabku. Kalau ayah mertua bagian bantu-bantu. Itu pun kalau beliau sedang tidak merasa lelah. Kalau beliau lelah, ya aku suruh duduk saja. Berapa banyak, Gam? Tanya ayah menghampiri. Alhamdulillah, hari ini dapat 5 juta ya hasil penjualan. Jawabku. Terus, transaksi online lainnya dapat berapa? Dapat sekian ya, lumayan. Untungnya, nih, hampir 2 juta. Ya, selain menjual barang-barang pokok, di sini juga agen pembayaran. Bisa tarik uang ataupun setor tunai. Aku bekerja sama dengan beberapa bank. Itu semua juga atas ideku demi memajukan toko ini. Karena sekarang sudah umum kan agen-agen pembayaran di toko-toko. Alhamdulillah, sejak ada ini, toko semakin ramai karena orang-orang tidak harus jauh mau transaksi, transfer dan narik uang. Malahan kadang, orang yang niatnya mau transfer malah jadi belanja ini dan itu. Nambah pemasukan toko kan jadinya. Aku memang hanya lulusan SMP. Tapi untungnya aku punya otak yang cerdas untuk berpikir memajukan sebuah usaha. Warung sembako ini dulu hanyalah warung kecil biasa yang menjual barang-barang pokok yang stoknya tidak banyak. Tapi sejak aku menikah dengan istriku Selena, ayah mertua memintaku untuk membantu mengelola warung ini. Hingga aku putuskan untuk berhenti kerja juga. Karena kalau aku masih kerja, aku tak bisa bantu di sini. Awalnya emang sulit, apalagi waktu itu penjualan masih sangat sedikit. Jadi mau gak mau, Selena harus pandai mengatur uang yang diberikan oleh ayah. Untungnya istriku orangnya sabar dan pengertian. Gak pernah nuntut yang macam-macam. Hingga akhirnya, setahun setelah aku membantu mengelola toko ini semakin maju. Stok barang semakin bertambah. Tahun demi tahun, akhirnya
bisa nambah bangunan di sebelahnya untuk memperluas toko. Seiring waktu, akhirnya ikut agen pembayaran. Dan alhamdulillah, sudah 10 tahun jalan, semua berjalan dengan lancar, toko semakin dikenal banyak orang, dan pelanggan terus berdatangan. Statusku sekarang ini sebagai karyawan, karena memang ini kan bukan punya aku, ini punya mertua. Tapi beliau bilang, toko ini nanti akan diwariskan ke Selena sebagai anaknya. Dan tentu aku sebagai menantu yang berjasa mengelola warung ini juga berhak menerimanya. Tentu itu menjadi angin segar bagiku dan Selena. Kami sangat berharap bahwa ayah bisa menepati omongannya. Baguslah hasil penjualan hari ini. Kamu ambil gajimu seperti biasa, kata ayah. Ya hari ini, waktunya aku gajian. Gajiku 3 juta rupiah per bulan. Ini ya sudah kuambil, kataku sambil menunjukkan uang yang kuambil. Aku tidak mau menimbulkan curiga ke ayah mertua jika dia tidak melihat. Iya, ayah percaya. Ya sudah ya, ini uangnya. Kuberikan uang hasil penjualan hari ini ke ayah semua. Dan aku hanya mengambil gajiku saja. Kalau gitu, Agam pulang dulu ya. Pamitku. Ya. Jawabnya seperti biasa. Rumahku memang tak jauh dari sini. Ya, kalau jalan kaki palingan hanya 2 menit. Assalamualaikum, ucapku sesampainya di rumah. Waalaikumsalam. Tumben sore banget, Yang. Tanya Selena. Iya, tadi lumayan rame, jadi tutupnya kesorean. Belum lagi ngitung uangnya. Jawabku. Oh, ya udah. Mandi Gi, bentar lagi maghrib. Katanya. Oke, ini kuserahkan semua gajiku ke Selena. Ya, aku memang mempercayakan semua uangku ke Selena, biar dia yang mengelola. Karena aku sangat percaya Selena pandai. Makasih ya, katanya. Sama-sama. Selesai sholat maghrib, kami makan malam bersama. Hanya dengan menu sederhana. Ya dengan gajiku yang hanya 3 juta per bulan, tentu tak mungkin kan kami bisa hidup bermewah-mewah. Makan seadanya begini sudah sangat nikmat. Apalagi ini masakan istriku tercinta. Tumis kangkung, dan juga goreng ikan asin. Dengan nasi putih hangat. Masya Allah luar biasa enaknya. Maaf ya, aku cuma bisa masak ini. Kata Selena merasa bersalah. Gak apa-apa, ini juga udah enak kok, kataku. Kemudian kutunjukkan betapa lahapnya aku makan. Selena pun tersenyum. Sabar ya sayang. Mungkin suatu hari nanti, apa yang dijanjikan oleh ayah akan ditepati. Supaya hidup kita lebih baik dan lebih layak, kata Selena. Iya sayang, insya Allah. Jika rezeki kita pasti gak kemana. Kulus kepala Selena lembut. Ya, istriku memang sangat berharap jika ayahnya benar-benar menepati janji. Ya soalnya aku memang sudah mengorbankan pekerjaanku yang bergaji 5 juta per bulan demi membantu ayah mertuaku, dan aku digaji 3 juta per bulan. Karena aku kasihan pada mertuaku. Dia sudah tua, ditambah masih punya anak yang harus dibiayai. Tapi alhamdulillah, sekarang adiknya Selena sudah lulus kuliah. Sebagai ipar, aku hanya bisa mendoakan. Semoga dia bisa dapat kerjaan yang bagus dan membanggakan ayah. Sementara sampai sekarang aku dan Selena belum dikaruniai anak. Ingin sih berobat ke sana kemari seperti orang-orang yang memperjuangkan punya anak. Tapi untuk saat ini, keterbatasan biaya menghalangi kami. Kami pun hanya bisa pasrah. Tapi Selena tak habis akal. Beberapa cara dia lakukan, mulai dari hidup sehat, olahraga teratur, dan mengontrol setiap apa yang kami makan. Ya walaupun hanya dengan makanan-makanan sederhana. Tapi yang penting, gizinya tetap tertakar. Ya meskipun belum bisa memenuhi gizi yang sempurna. Karena kan kami menyesuaikan pendapatan. Aku jadi suami juga nggak neko-neko. Pagi sampai sore aku kerja, malam di rumah nemani istri. Kalau enggak ya main ke rumah mertua, kumpul keluarga. Selena punya seorang kakak lagi, tapi nggak tinggal di sini. Di luar kota ikut suaminya. Di sini hanya ada dia dan adiknya. Tapi kami sudah pisah rumah.
Rumah kami ini dibangun di atas tanah mertua. Rumah kami masih sederhana, terbuat dari GRC yang beratapkan seng, harga murah. Kami sengaja sih buat rumah begini, yang penting jadi rumah dulu dan bisa pisah dari orang tua. Karena seenak-enaknya tinggal di rumah orang tua, tetap enak di rumah sendiri bukan? Tak jarang lah kami diremehkan oleh para tetangga dan saudara mertuaku. Karena udah 10 tahun nikah, belum punya anak, tapi rumah masih gini-gini aja. Iya, rumah mertuaku setiap tahun selalu ada yang direnovasi. Sementara rumahku yang ada di sebelahnya masih dengan bentuk yang sama. Belum ada tambahan atau berniat membangun rumah yang lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, hinaan mereka akan kujadikan pembuktian suatu hari nanti kalau aku sudah sukses. Nggak jaranglah istriku dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain. Karena kakak dan adiknya semuanya kuliah sampai S1, sementara Selena hanya lulus SMA. Bukan karena nggak dikuliahin sama orang tuanya, tapi Selenanya yang nggak mau. Dia nggak mau ngerepotin orang tuanya. Apalagi saat itu ekonomi keluarganya kan nggak baik seperti sekarang. Jadi dia milih langsung kerja aja dan malah ketemu aku. Terus kami jatuh cinta dan aku niat serius sama dia. Ya aku emang nggak mau pacar-pacaran. Kalau mau diseriusin, ya ayo. Kalau enggak, ya nggak usah dekat. Besoknya, aku ke toko seperti biasa. Tak lupa sebelum buka toko baca doa dan selawat terlebih dahulu. Baru juga, separuh pintu yang aku buka, sudah ada pelanggan yang datang. Dengan senang hati aku persilahkan ia untuk memilih barang belanjaannya. Udah bang, katanya. Udah ya, segera ku hitung berapa total belanjaan yang dia ambil. 150.000, kataku setelah selesai menghitung. Oh ini bang, pas uangnya, ucap pemuda itu. Oke, makasih ya, kataku. Alhamdulillah, penglaris pagi-pagi 150.000. Kataku senang, kemudian uang itu kumasukkan. Kubagi ke dalam slotnya masing-masing. Ya, lacinya sudah aku pisah antara uang ratusan, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Serta uang koin. Ya, ala-ala kasir di minimarket atau supermarket. Hal itu kan memang mempermudah. Jadi kalau mau ambil kembalian gak salah atau harus hambur-hamburkan uang untuk mencari uang yang dibutuhkan. Setelah melayani pelanggan pertama tadi, aku lanjut memeriksa barang, mana tahu ada yang berantakan. Dilanjutkan dengan menyapu semua lantai sampai ke halaman depan. Kemudian mengaktifkan semua mesin pembayaran. Mengaturnya, jika nanti ada yang bertransaksi, langsung aja gak harus nunggu-nunggu lagi. Saking ramainya pembeli hari ini, aku sampai gak sempat nyusun barang yang kemarin belum selesai. Ya lumayan banyak kemarin barang yang datang. Sampai hari ini pun belum selesai. Karena ramai pembeli, aku cuma bisa duduk di meja kasir. Agam, apa kita perlu karyawan ya? Tanya ayah mertua. Ya selama ini memang aku keteteran. Tapi aku takut mau ngomong kalau butuh karyawan. Namun kalau ayah mertua sudah menawari, kayaknya aku setujui lebih baik. Kayaknya iya ya. Soalnya udah mulai keteteran nih. Pelanggan semakin ramai. Lihat, barang-barang banyak yang terbengkalai kan. Bahkan belanjaan beberapa hari yang lalu sampai gak kesusun loh ya. Malah ada yang belum kebuka itu. Takutnya nanti pelanggan nyari. Dikiranya gak ada, padahal ada. Masih di dalam kardus. Jawabku panjang lebar. Bener kata kamu Gam. Ya udah, kebetulan. Ada anak teman ayah nih. Lagi cari kerjaan. Kita terima aja ya Gam, kita coba dulu. Kata ayah. Oke ya, aku setuju. Jawabku. Sore harinya penutupan lebih lama dari biasanya. Karena alhamdulillah, warungnya berkali-kali lipat lebih ramai. Hasil penjualan warung aja hampir 10 juta. Belum ditambah transaksi lainnya. Emang, kerja di sini lebih capek dan lebih mumet. Tapi entah mengapa aku ngerjakannya dengan senang. Karena merasa ini punya sendiri ya walaupun belum. Sementara pas aku kerja di pabrik dulu, gajinya lebih besar. Tapi ya, mau sebesar apapun gajinya, statusku tetap karyawan kan. Makin ramai ya Gam warung kita. Komentar ayah mertua.
Ya ya, alhamdulillah makin hari makin ramai. Makin banyak pelanggan berarti, jawabku. Setelah punya satu orang karyawan, pekerjaanku sedikit berkurang. Gam, gaji Anton 2,5 juta ya setiap bulan. Ucap ayah tiba-tiba menghampiriku. Aku agak terkejut. Kenapa Anton yang baru masuk langsung akan diberi gaji sebesar itu? Sementara aku yang udah 10 tahun di sini baru 3 juta. Tapi gimana lagi, aku nggak berani membantah karena kan warung ini bukan punyaku. Iya ya, jawabku. Aku pun mau tak mau menyetujuinya. Setiap bulan warung ini harus mengeluarkan uang 5,5 juta untuk gaji karyawan. Di sela-sela melayani pelanggan di meja kasir, aku juga menghitung stok barang yang kosong karena nanti harus belanja kan secepatnya. Kalau kelamaan kosong nanti pelanggan kabur. Anton, emang udah selesai ya nyusun barangnya? Tanyaku dengan hati-hati. Sedikit lagi bang, jawabnya. Apanya yang sedikit lagi? Itu masih banyak, batinku. Ya barang-barang yang baru datang, masih banyak yang belum disusun oleh Anton. Padahal, dia dari tadi kelihatannya kerja terus. Tapi kok barangnya masih sebanyak ini? Apa ini kardus kosong? Aku coba menyenggol beberapa kardus. Tapi ternyata itu masih berat. Itu artinya masih ada isinya kan? Ah biarlah. Jika nanti kinerja Anton kurang memuaskan, biar ayah mertua saja yang menegur. Aku nggak enak karena bukan aku yang mengajaknya kerja di sini. Loh. Itu Anton makan roti sebanyak itu kok nggak bayar ya? Kumamku heran. Karena Anton makan roti banyak banget, tapi nggak ke meja kasir untuk bayar. Boleh sih, dijatah juga kok setiap hari. 2 bungkus roti dan 2 botol minuman. Kalau makan, emang nggak ditanggung, bawa bekal sendiri dari rumah. Tapi nggak kusangka, dari rekaman CCTV yang tertangkap, Anton ternyata diam-diam makan banyak roti dan nggak bayar. Hal sekecil ini aja dia udah nggak jujur. Gimana hal yang besar? Batinku. Aku pun menunjukkan rekaman CCTV itu ke ayah mertua. Ya nggak mau aja nanti malah terjadi salah paham di antara kami. Oh, biarin aja lah. Mungkin dia kelaparan, lupa nggak bawa bekal, kata ayah mentoleransi. Tapi ya, sebaiknya ditegur. Takutnya nanti jadi kebiasaan. Bukannya kita mau pelit, tapi kan itu kejujuran, kataku. Gitu ya, Gam. Ya udah, coba deh ayah tanya ke Anton. Ayah mertua pun langsung bertanya ke Anton dengan bahasa yang lembut dan baik. Karena Anton kan anak temannya. Pasti ayah nggak mau dong hubungan pertemanan mereka hancur hanya karena anaknya melakukan kesalahan seperti ini dan ditegur. Anu om, maaf. Anton lapar om. Gak dibawain bekal sama ibu. Ibu tadi bangun kesiangan. Katanya seperti anak kecil. Ya ampun Ton, kasihan banget kamu. Ya udah, mulai besok makan kamu biar dibawakan sama Agam ya. Dibekelin sama Selena. Ucap ayah yang membuatku sangat heran. Kenapa malah Selena yang disuruh bawain bekal? Kami aja berusaha hemat supaya cukup. Ini malah harus ngasih makan orang lain. Gak bisa gini dong. Ya kan Gam? Kata ayah. Gak mungkin aku jawab enggak. Kasihan juga Anton, takut menyinggung perasaannya. Tapi gimana sama aku? Susah banget sih jadi orang gak enakan. Kerutuku kesal pada diri sendiri. Besok paginya, aku meminta Selena melebihkan bekalku. Ya, meskipun aku menantu dari ayah mertua. Tapi soal makan, kami urusan masing-masing. Kadang-kadang lah, ibu mertuaku mengantar makanan ke warung ini. Itu kalau ayah belum makan di rumah. Kalau ayah udah makan di rumah ya nggak bakal diantar makanan ke sini. Aku dikasih cicip oleh ayah mertuaku. Ya sekedar cicip. Ingin nolak, tapi nggak enak. Jadi mau nggak mau, aku hanya memakannya walau sesuap. Emang Anton nggak bisa bawa bekal sendiri apa yang? Tanya Selena heran. Ya, istriku nggak setuju. Kalau aku melebihkan bekal untuk dikasih ke Anton. Kan sama-sama kerja jatuhnya. Masa makan harus aku yang nanggung? Seharusnya bisa yang.
Tapi entah mengapalah, dia tuh kayak anak kecil. Masa ibunya yang bangun kesiangan, dia yang gak bekal. Kan seharusnya dia bisa masak dulu dong. Atau gimana kan, beli bisa juga. Kamu tahu sendirilah, kalau ayahmu udah ngomong, aku gak enak nolaknya. Jawabku ke Selena. Aduh, tapi aku gak bisa deh, Yang. Mungkin hari ini aja deh aku berbaik hati. Besok-besok kamu langsung ngomong sama Anton. Kalau gak bisa bawain bekal lagi. Istriku marah, bilang aja gitu sama dia. Enak banget. Kerja udah gajinya hampir sama. Ini makan kita yang tanggung. Iya sayang. Nanti aku bilang ke Anton deh. Ucapku agar Selena tenang. Supaya gak kesal lagi. Kasian dia. Pagi-pagi udah dibuat bete. Tiba jam makan siang. Anton langsung mendekatiku karena diperintah ayah mertua. Ini bagianmu, kataku. Nasi dan lauk sudah kupisahkan. Ya hari ini Selena hanya masak tumis genjer dan tempe goreng. Lauknya ini aja bang, tanya Anton dengan tidak tahu malu. Kalau mau dimakan, kalau enggak ya udah, buat aku aja, kataku ketus. Ya bukannya berterima kasih, dia malah ngelunjak. Ada apa ini? Tiba-tiba ayah menghampiri kami yang sedang makan. Ini om, Bang Agam cuman ini lauknya, gak ada ayam atau ikan, kata Anton. Oh sebentar, ayah mertua langsung ke belakang, pulang ke rumahnya. Apa yang mau dia lakukan ya? Batinku bertanya. Namun tak lama kemudian dia sudah kembali dengan piring kecil di tangannya yang berisi sepotong ayam. Ini Ton, untuk kamu. Ayah mertua langsung meletakkan ayam goreng itu di wadah bekal Anton. Dimakan ya Ton biar kamu kenyang. Entah mengapa, hatiku sangat sakit melihat ayah mertua sendiri malah perhatian sama anak orang lain daripada menantunya sendiri. Ku garuk kepalaku yang tak gatal, menahan rasa kesal dan kecewa. Gam, makannya yang cepet. Tuh, pelanggan udah banyak yang berdatangan, kata ayah. Iya ya, jawabku. Rasanya makan siang ini udah gak enak lagi. Akhirnya aku hanya makan beberapa suap. Maaf sayang, bekalmu gak kuhabiskan. Tapi aku janji, pulang nanti aku habiskan. Aku bicara pada diri sendiri. Sementara Anton dia masih asik makan, menikmati masakan istriku plus ayam goreng dari ayah mertua. Pelanggan antri membayar. Kulayani mereka satu persatu dengan ramah seperti biasa. Ya walaupun moodku sedang tidak baik-baik saja, tapi kepuasan pelanggan adalah prioritas. Waktu terus berlalu, tibalah saat gajian lagi. Harusnya sih Anton masih 2 hari lagi gajiannya. Tapi ayah mertua menyuruhku untuk gajian barengan dengan aku dan dibayarkan full. Tentu hal itu tidak adil. Ya, aku yang memiliki tanggung jawab lebih besar gajinya hanya 3 juta, sementara Anton yang kerjanya menurutku seenak dia, gajinya 2,5 juta. Tapi ya mau gimana lagi, aku gak bisa protes. Kuberikan gaji 2,5 juta ke Anton. Bang Agam, boleh ditambahi nggak? 500.000 lagi, masuk bon bulan depan, katanya enteng. Aku hanya bisa menghela nafas. Baru juga pertama gajian udah begini. Udah Gam, kasih aja, kata ayah mertua. Akhirnya mau gak mau, ku tambahi lagi 500.000 gaji Anton. Dan dicatat hutang untuk gajiannya bulan depan. Bulan berikutnya, kinerja Anton masih tetap sama. Kerjanya malas-malesan. Barang yang seharusnya selesai 2 hari disusun, ini jadi 4 hari baru selesai. Tentunya barang menumpuk. Rasanya punya karyawan sama enggak jadi sama aja. Aku yang udah gak sabar, akhirnya aku tegur Anton. Tapi dia malah mengadu ke ayah mertua yang bukan-bukan. Hingga akhirnya malah aku yang dimarahi oleh ayah. Gam, kamu jangan gitu dong sama Anton. Dia itu anak teman ayah, gak enak ayah. Ucap ayah memarahiku. Loh ya, kalau salah kan harus ditegur. Seperti ayah dulu. Kalau Agam salah, langsung dikasih tahu dan ditegur. Lagian, Anton bukan sekali 2 kali salahnya. Keterusan, dan ayah diamin aja, dia akhirnya ngelunjak ya. Protesku. Udahlah Gam, ayah gak mau bermusuhan sama teman ayah, kata ayah tegas.
Aku pun hanya bisa memilih diam. Kalau kulanjutkan dan kutanggapi lagi, gak akan ada ujungnya. Loh, kok ini udah habis ya? Cepet banget. Perasaan baru 2 hari yang lalu aku belanja. Anton, apa barang yang ini masih ada stok? Tanyaku. Habis bang, jawabnya. Habis? Kok cepet banget? Perasaanku jarang tuh orang beli. Aku masih heran, karena seingatku jarang orang beli ini. Ya emang cepet habis, tapi paling lama seminggu atau 2 minggu. Lah ini baru 2 hari masa udah habis? Karena nggak mau pusing, aku langsung cek CCTV aja. Astagfirullahalazim. Ternyata Anton malah menjual barang itu dengan harga yang murah. Dan uangnya masuk kantong sendiri. Bisa-bisanya ya dia ngelakuin ini. Dan aku nggak sadar pula. Ya Anton pandai melakukannya saat pelanggan sedang ramai mengantri di meja kasir. Jadi aku pasti nggak ngeh dong memperhatikan dia. Kurang ajar sekali si Anton. Bukti CCTV ini langsung aku kasih tahu ke ayah mertua. Untungnya kali ini Anton gak dibelain lagi. Dia pun langsung dipecat hari itu juga. Gajinya dihitung untuk mengganti rugi barang-barang yang sudah dia jual. Malah masih tombok 500.000. Tapi ayah mertua memilih mengikhlaskan saja. Daripada dia harus bermusuhan dengan ayahnya. Ya lagi-lagi persahabatan mereka yang dijaga. Waktu terus berlalu, akhirnya kami punya karyawan baru. Dan yang kali ini atas rekomendasi aku. Aku bersyukur banget. Karena karyawanku yang satu ini sangat jujur dan rajin kerjanya. Kalau belum jam istirahat, dia kerja terus. Dia guyur sedikit demi sedikit, tapi beneran kerja, bukan pura-pura kerja. Aku cocok banget sama dia. Dia pun disuruh ini itu oke. Gak pernah ngebantah kayak Anton. Bekal juga bawa sendiri, gak nyusahin orang lain. Toko semakin ramai, karena Iwan sangat ramah dengan para pembeli. Ya, secara gak langsung dia menjadi tambahan daya tarik. Hingga tibalah hari itu. Hari yang meruntuhkan senyumku dan Selena. Kami semua dikumpulkan di rumah ayah mertua. Katanya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Kakak Selena, Kak Mita, yang sudah beberapa bulan gak pulang, ternyata pulang juga bersama suami dan kedua anaknya. Ada juga Bian, adik Selena. Aku sih sampai sekarang belum tahu dia kerja di mana. Selena juga belum cerita apa-apa. Jadi, begini Gam, ada hal yang mau ayah sampaikan. Kata ayah, yang di sampingnya adalah ibu mertua. Ayah udah tua Gam. Ayah juga semakin sering capek kalau keseringan ke toko. Terus, Bian juga belum dapat kerjaan yang cocok. Mulai sekarang, pengelolaan toko, ayah serahkan ke Bian. Ayah tahu Gam, selama ini kamu sangat berjasa untuk toko ayah. Dan ayah pernah bilang akan memberikan toko itu untuk kalian. Tapi setelah ayah pikir-pikir, kasihan Bian. Ditambahkan dia S1. Cari kerja sekarang juga lumayan susah. Kasihan dia kalau lontang-lantung gak jelas. Jadi toko biar Bian saja yang mengelola dibantu kamu ya Gam. Kamu kan juga masih bisa kerja di sana dengan gaji kayak biasa. Ucap ayah. Aku yang tadinya datang dengan penuh semangat karena aku pikir toko itu akan diserahkan kepadaku, langsung kecewa. Selena yang ada di sebelahku terlihat kaget. Dia sangat terkejut. Dia hanya bisa diam, tidak mampu berkata apapun. Aku juga merasa kecewa yang teramat dalam. Sudah 10 tahun lebih, aku memperjuangkan toko itu supaya maju seperti sekarang. Tapi, setelah toko itu maju, apa yang aku dapat? Aku hanya dapat kekecewaan. Maaf ya, kalau memang toko itu mau diserahkan ke Bian, Agam berhenti. Agam mau cari kerja lain saja. Kataku langsung, sehingga membuat seisi ruangan itu terkejut. Selena menatapku, menatap penuh tanya. Namun dalam hati aku berkata, nanti ku jelaskan di rumah. Kalau gitu, Selena dan Agam permisi ya. Udah gak ada yang mau dibicarakan lagi kan? Tanyaku. Memang terdengar tidak sopan, dan kelihatan sekali kalau aku kecewa. Tapi biarlah, biar mereka tahu kalau aku dan Selena kecewa. Ayo sayang kita pulang. Ucapku lembut ke Selena.
Selena yang masih bengong karena terkejut, langsung tersadar. Ayo Yang, katanya, kemudian menggandeng tanganku. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sebelum keluar dari rumah mertua. Gam, panggil ayah mertua. Tapi tak kuhiraukan, aku terus berjalan hingga akhirnya kami sampai di rumah. Yang, ayah kelewatan banget. Kamu loh selama ini yang bangun toko itu sampai sukses, sampai maju dan banyak pelanggan, sampai toko itu besar. Selena sampai rumah langsung marah-marah. Sayang, sabar. Aku memang kecewa. Tapi ingat, itu ayah kamu. Mereka semua keluarga kamu. Bian adik kamu. Kataku mengingatkan Selena. Tapi ini nggak adil. Kamu yang berjuang, Gam. Kata Selena geram. Ya, aku tahu. Tapi mau gimana lagi? Ayah kamu sudah menentukan keputusannya. Biarlah, biar Bian menikmati semua itu. Aku mau lihat juga seberapa pandai dia mengatur toko itu. Seberapa pandai juga dia mempertahankan toko itu agar tetap maju seperti sekarang. Udah, aku nggak mau bahas lagi. Aku udah kecewa. Kalau kamu bahas terus, aku akan semakin kecewa. Kataku tegas. Bukan bermaksud membentak Selena, tapi aku nggak mau dia terus mengungkit masalah ini. Karena aku nggak mau nanti malah jadi benci sama keluarga istriku sendiri. Tapi yang Selena masih terlihat sedih. Udah ya sayang, aku ikhlas kok. Ku pegang pundaknya lembut, kemudian ku peluk ia erat. Selena malah menangis di pelukanku. Besoknya, aku bingung harus mencari kerja di mana. Namun, di saat aku sedang bingung, tiba-tiba ponselku berdering. Halo, Gam, kata seseorang di seberang sana. Halo, ini Riando. Ada apa Riando? Tanyaku. Ini Gam, aku mau nawari kerjaan. Kamu lagi butuh kerja nggak ya? Tanyanya. Beneran? Aku lagi butuh banget. Kebetulan aku lagi nganggur. Jawabku senang. Kami pun ngobrol panjang lebar. Dan akhirnya, Riando menawariku kerjaan di pabrik lagi. Alhamdulillah ya Allah. Engkau memberikan jawaban di atas kebingunganku secepat ini. Sayang, hari ini aku mau interview. Kataku ke Selena. Hah, interview? Kok cepet banget? Emang kamu udah masukin lamaran kerja? Tanyanya heran. Belum, tapi aku ditelepon sama temanku. Dan kebetulan, bagian itu sedang kosong. Dan dia ingat aku ahli banget di bidang itu. Aku mohon doanya ya, doain aku suami kamu. Supaya diterima dan aku bisa kerja. Kita bisa menyambung hidup, kataku. Ya sayang, aku pasti doain kamu. Setelah mendapatkan doa dan restu dari istriku, aku berangkat dengan semangat. Sesampainya di pabrik, aku langsung diinterview. Alhamdulillah, aku langsung diterima. Karena memang pengalamanku sangat bagus di bidangnya. Tidak terasa sudah 5 bulan aku kerja di pabrik. Gajiku seperti dulu lagi 5 juta per bulan. Ya, pabrik ini tidak mementingkan lulusan apa. Yang penting punya skill dan kemampuan. Tapi nggak mungkin kan aku kerja begini terus. Aku harus buka usaha. Aku harus buktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan mertua. Setahun kerja, Selena sudah bisa mengumpulkan uang belasan juta. Dan ada beberapa emas yang dia beli dalam jumlah kecil. Ya, istriku itu memang pandai menabung. Selain itu juga, dia kerja mengajar ngaji anak-anak di rumah. Ya, Selena sebenarnya sangat suka anak-anak. Kami saja yang belum diberi kepercayaan sama Allah. Alhamdulillah, dari hasilnya mengajar ngaji, bisa ditabung juga kan untuk tambah-tambah. Alhamdulillah, 2 tahun nabung, uang kita udah banyak ya, kata Selena memberitahu aku berapa tabungan kami. Yang kupikir palingan hanya 20 juta, ternyata salah. Udah sampai 30. Luar biasa istriku ini. Makasih ya sayang, kamu pandai banget menabung. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya uang yang ada, aku gunakan untuk membeli tanah. Ya, tidak luas tanah yang kami beli, hanya sepetak. Dengan uang yang ada itu. Dan sisanya, kami akan bangun rumah di atasnya. Ya, kami berdua memutuskan untuk benar-benar pisah dari keluarga
istriku ini. Bukan ingin menjauh, tapi mengantisipasi saja jika suatu hari nanti tanah ini akan diminta oleh mertuaku. Aku nggak tinggal lagi di sini. Karena punya apa-apa sendiri sepertinya jauh lebih enak dan nyaman. Tidak akan ada yang mengusik. Rumah ini kami bongkar dan kami pindah ke tanah yang baru dibeli. Jaraknya cukup jauh lah. Sekitar 40 menit dari rumah mertuaku. Namun lebih dekat ke tempat kerjaku. Tanahnya juga strategis. Di pinggir jalan besar. Banyak sekali kendaraan lewat. Dan di tengah-tengah pemukiman juga. Sayang, nanti kalau kita punya uang, kamu setuju nggak kalau kita buka warung kecil? Ya kita merintis lah. Aku nggak mau kamu kerja terus. Umur kita semakin tua. Aku pengen juga hidup bareng-bareng sama kamu. Meskipun kita nggak punya anak, kalau kita sama-sama, itu pasti lebih menyenangkan. Usul Selena. Iya sayang, aku juga udah kepikiran seperti itu. Ya nanti kalau aku gajian, kita isi warung ya. Akhirnya setelah gajianku sudah cair, Selena langsung belanja. Membeli barang-barang yang sekiranya dibutuhkan. Alhamdulillah hari pertama sudah ada yang beli. Karena kebetulan warung cukup jauh dari sini ya, meskipun gak jauh-jauh banget. Tapi kalau ada yang dekat, pasti lebih memilih belanja yang dekat bukan? Setelah sebulan berjalan, progresnya cukup baik. Ditambah pengalamanku yang cukup lama mengelola warung. Sangat membantu sekali di usaha kami ini. Ayah mertua tahu kami buka warung, dan tidak ada keberatan sih dari dia. Kami juga sudah mulai berdamai dengan keadaan. Aku menganggap yaitu sebagai masa lalu aja dan dijadikan pengalaman yang berharga. Akan selalu kuingat bahwa yang sudah berjanji sekalipun bisa mengingkari. Makanya jangan terlalu berharap banyak pada manusia. Tetaplah bersandar dan berharap pada Yang Maha Kuasa. Setahun sudah Selena membuka tokonya. Alhamdulillah. Yang kemarin rumah kami ini masih kosong. Sekarang sudah penuh dengan barang-barang jualan. Ya di warung kecil kami sudah nggak nampung lagi. Jadi mau nggak mau deh, ruang tamu jadi tempat penyimpanan sementara. Sayang, kayaknya kalau kita membuka warung, modalnya udah cukup deh, kata Selena. Ya dia memang sangat pandai menabung. Jadi uang yang ada sudah bisa untuk membuka warung walaupun bukan yang permanen. Kami pun membuat warung di sebelah, untuk masih ada lebihan tanah. Warungnya kami buat cukup besar, walau hanya dengan GRC dan papan. 3 hari pembangunan warung selesai. Sekarang tinggal finishing aja, merapikan dan melantai. Seminggu sudah benar-benar rapi. Rak-rak juga sudah terpasang pada tempatnya sesuai keinginan Selena. Selena juga meminta aku berhenti kerja, karena kami masih punya tabungan jika memang warung belum berjalan. Ya, kami memikirkan resiko terburuk. Walau kami selalu berharap hasil yang terbaik. Alhamdulillah ya sayang, warung sederhana impian kita udah jadi, kata Selena dengan sangat bahagianya. Semua barang-barang sudah tersusun rapi. Ya, sesuai pengalamanku. Selena juga banyak belajar dariku. Aku juga banyak belajar darinya, karena setahun ini kan warung banyak dia yang mengelola. Alhamdulillah sayang, ini semua berkat usaha kamu. Usaha kamu juga sayang, karena kamu yang kerja. Dan uangnya untuk warung ini, kata Selena. Selain menjual barang-barang pokok, aku juga ikut agen pembayaran. Karena sudah punya pengalaman, jadi mudah bagiku. Dalam sekejap, pelanggan semakin banyak yang berdatangan. Bahkan, yang tadinya nggak niat mampir, karena tahu di sini bisa bayar-bayar secara online, jadi mampir. Plus belanja juga. Wah enak ya, bisa apa-apa semuanya di sini, nggak harus jauh-jauh ke sana, kata salah seorang pelangganku. Iya, alhamdulillah. Di sini semuanya bisa, beli pulsa, bayar listrik, transfer, ambil uang, bisa semua, kataku. Nah, coba dari dulu begini, kan gak jauh-jauh, hemat ongkos, hemat bensin. Sambung yang lainnya. Tahun terus berlalu, umur kami semakin bertambah. Bukan bertambah muda namun bertambah tua tentunya. Tapi sampai sekarang Allah belum mempercayakan kami untuk mempunyai anak. Kami berdua sudah pasrah. Ya setelah kami punya uang, kami periksa ke dokter. Dan memang, Selena ada sedikit masalah.
Dia PCOS, cukup lama pengobatannya. Daripada Selena stres, aku memilih untuk ya sudahlah, tidak apa-apa, tidak punya anak. Yang penting aku dan dia bisa sama-sama berdua dan bahagia. Kamu nggak apa-apa sayang, kita nggak punya anak? Tanya Selena dengan sedih setelah tahu kondisinya. Gak apa-apa sayang, aku terima keadaan kamu apa adanya. Selama ini aku memang gak pernah mempermasalahkan kan hal itu. Mau punya anak atau enggak, aku gak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita selalu sama-sama, saling menjaga. Ucapku sambil menggenggam tangannya. Air mata Selena luruh. Dia menangis di pelukanku. Berterima kasih banyak sekali. Aku yang tadinya tidak mau menangis akhirnya menangis juga. Ini adalah lebaran kelima setelah kami pindah dan punya warung sendiri. Kami datang ke rumah mertua seperti biasanya lah ketika lebaran. Setelah acara sungkeman, ayah mertua ingin bicara serius. Agam, ayah boleh ngomong nak? Tanya ayah lembut. Boleh ya, ngomong aja, jawabku. Gam, kalau boleh ayah minta, kamu bantu toko ayah ya? Karena sejak dipegang Bian, gak karu-karuan, pembukuan gak jelas, penghasilan menurun drastis. Udah 5 tahun ini, gak ngerti lah. Barang-barang pun banyak yang kosong, pelanggan banyak yang kabur. Pusing ayah, Gam. Tolong ayah ya, Gam. Kelola toko ini lagi seperti dulu. Kan kalau yang di sana bisa diurus sama Selena. Ucap ayah mertua. Eh, untuk itu Agam gak bisa ya. Mungkin Agam bisa bantu, tapi kalau untuk urus lagi, Agam gak bisa. Karena Selena tetap kewalahan kalau cuma sendirian ya. Kami belum punya karyawan. Jawabku. Tapi Gam, toko ayah udah di ujung tanduk ini. Ayah benar-benar gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Biar gak bisa diandalkan. Dia malah asik menghamburkan uang aja. Kalau bukan ayah yang ikut mengatur toko ini, mengelolanya, mungkin toko ini udah bangkrut sejak dipegang oleh Bian. Ya aku baru tahu, meskipun katanya toko ini diserahkan ke Bian, ternyata ayah mertua masih juga turun tangan. Memang sejak aku tak kerja lagi di sini, aku nggak mau tahu lagi urusannya. Karena kan memang bukan tanggung jawabku lagi. Ya udah ya, besok setelah lebaran kita cari tahu masalahnya di mana. Ucapku untuk menenangkan ayah mertua. Akhirnya setelah lebaran usai dan toko mulai buka seperti biasa, untuk hari ini aku tidak membantu Selena. Aku akan datang ke toko ayah mertua dan melihat kira-kira apa yang menjadi masalahnya, kenapa toko sampai begini hancurnya. Ketika sekian lama aku tak pernah masuk ke sini, baru kali ini aku masuk lagi dan sangat terkejut. Barang yang biasanya penuh, stok aman, kini terlihat kosong melompong. Rak-rak berdebu, barang-barang kosong, bahkan ada yang kadaluarsa. Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Tanya aku bingung. Ayah juga nggak tahu, nak. Ya, udah berapa tahun inilah ayah nggak terlalu fokus ke sini karena kesehatan ayah kan menurun, kamu tahu sendiri. Aku pun mengangguk, karena aku juga ikut bantu ayah berobat. Bian juga nggak tanggung jawab sama tokonya. Dia asik main aja dan mempercayakan toko ini sama karyawannya. Dan nggak tahulah karyawannya itu gimana. Begini deh hasilnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Kayaknya yang harus kita lakukan pertama adalah mengecek semua barang ya. Kita penuhi lagi stok yang kosong. Dan barang-barang yang sudah kadaluarsa, kita retur kalau masih bisa, kalau enggak ya kita buang aja. Itu dulu yang kita lakuin ya. Ya untuk menarik pelanggan. Karena kan toko ini bisa hidup kalau ada pelanggan, kalau nggak ada ya mau gimana. Kalau tokonya kosong siapa yang mau datang ya? Bahkan agen pembayaran juga sudah nggak aktif lagi karena nggak dikelola oleh Bian. Wajarlah pelanggan pada kabur. Karena selama ini fasilitas yang bisa dinikmati oleh pelanggan udah nggak ada lagi. Pasti nyari toko lain lah yang lebih lengkap. Akhirnya setelah 1 bulan, di restock yang kosong, pelanggan mulai ada lagi. Ya walaupun gak banyak seperti dulu, tapi seenggaknya ayah mertua masih bisa hidup melalui toko ini. Ya Bian,
Gak diizinkan lagi memegang toko ini. Toko ini kembali seperti dulu, hanya menjual barang pokok. Tidak ada lagi agen pembayaran. Sementara Bian, hidupnya makin gak jelas. Udah gak mau lagi nurut sama orang tua. Seenaknya aja. Udah tahu toko gak dia lagi yang mengelola, bukannya cari kerja, malah tetap malas-malasan. Tiba-tiba bawa perempuan, mau dinikahinya. Dan dengan entengnya dia bilang ke kami, kalau uang hantarannya atau uang panainya, disuruh aku dan Selena yang menanggung. Enak banget dia, siapa yang mau nikah, siapa yang repot. Tentu aja Selena gak setuju. Dan dengan tegas dia mengatakan tidak mau. Ya akhirnya Bian ditinggalkan dong oleh perempuan itu. Karena kan namanya anak orang kaya, gak mau lah pasti hidup susah. Bian bukannya sadar, dia malah menyalahkan kami berdua. Katanya, warung orang tuanya bangkrut juga salahku. Plus dia gak bisa nikah juga gara-gara aku dan Selena. Gak ngertilah aku sama jalan pikiran anak ini. Dan akhirnya Bian malah kabur dari rumah. Gak tahu dia pergi kemana. Dan gak diperdulikannya lagi anak bungsunya itu. Dia mau fokus di masa tuanya, hidup bersama istri, daripada ngurusin anak yang bisa diatur. Ayah mertuaku juga sudah berkali-kali minta maaf. Dia sadar bahwa mungkin apa yang dia alami sekarang adalah kesalahannya karena tidak menepati janjinya sama aku. Tapi berkali-kali aku tegaskan kalau itu bukan sebuah kesalahan. Yang namanya orang tua pasti akan lebih memilih anaknya daripada menantu. Ya walaupun di balik menantu itu ada anak kandungnya sendiri. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Itu masa lalu. Toh sekarang aku dan Selena sudah bisa bangkit. Ya walau belum punya warung yang permanen, tapi seenggaknya toko itu menjadi kebanggaan bagi kami. Karena kami membukanya dengan hasil kerja keras sendiri. Ya, begitu aja kisahku. Semoga bisa diambil pelajarannya. Ingat, jangan terlalu bergantung pada manusia. Sekalipun manusia sudah berjanji, bisa aja dia mengingkari janjinya. Tetaplah bergantung dan berharap pada Sang Maha Kuasa. Karena ia tak akan pernah mengecewakanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.